Saudara, misteri dugaan munculnya makhluk misterius pemangsa hewan ternak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara belum juga terjawab. Perburuan pun melibatkan pihak TNI Polri. Tim gabungan dari BBKSDA dan TNI Polri ikut dalam operasi pencarian dan perburuan makhluk misterius yang memangsa hewan ternak milik warga Tapanuli Utara. Dalam kegiatan ini, petugas gabungan menyisir seluruh tempat yang diduga menjadi persembunyian makhluk misterius. Tak hanya itu, petugas juga memasang jebakan untuk menangkap makhluk yang meresahkan warga. Pemkab Tapanuli Utara bersama unsur TNI Polri dan BBKSDA menggelar rapat membahas kemunculan makhluk misterius ini. Dalam pertemuan ini, Pemkab Tapanuli Utara bekerja sama dengan TNI Polri untuk memburu makhluk misterius. Sebelumnya warga Siberong-Borong Tapanuli Utara digegerkan oleh kematian sejumlah ternak mereka secara misterius. Warga bahkan heran dengan kondisi bangkai ternak yang ditemukan dalam kondisi kehabisan darah. Dari hasil perburuan di dalam hutan, warga berhasil menangkap beberapa binatang buas. Hewan yang ditemukan sejenis anjing hutan. Namun warga meyakini hewan tersebut bukan makhluk misterius buruan mereka. Tak hanya itu, warga juga menemukan beberapa tanda yang diduga bagian dari makhluk misterius itu. Salah satunya jejak besar. Warga menduga ini merupakan jejak makhluk misterius yang mereka cari. Lalu sejauh mana perkembangan perburuan makhluk misterius pemangsa hewan ternak di Tapanuli Utara? Kita tanyakan langsung kepada Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi. Selamat sore, Bu Hotmauli. Selamat sore Mbak Friska. Ya Bu, sejauh ini seperti apa perkembangannya? Apakah sudah diketahui hewan apa sebenarnya? Jadi sejauh ini ya sampai tanggal 23, kepastian tentang hewan apa sebenarnya yang diresahkan oleh masyarakat masih belum juga bisa dipastikan. Tetapi setelah petugas kita ke lapangan melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengaku pernah melihat sosok dari makhluk tersebut, kemudian kita coba menunjukkan beberapa gambar satwa yang ada di referensi di BBKSDA. Nah, mereka salah satu warga itu mengarah ke musang. Jadi memang kami agak curiga ke keluarga musang, mungkin bisa musang bulan atau bisa juga sejenis binturong. Karena ini adalah omnivora, dia pemakan semua, jadi makan daging, makan buah, makan daun, makan telur, seperti itu. Oke. Nah, yang petunjuk yang didapat itu dari warga yang melihat di antara lain. Bagaimana dengan kalau sebelumnya kan ada warga yang mengatakan bahwa sempat melihat juga jejak hewannya lebih besar dari itu. Bu Hotmauli, seperti apa data yang dihimpun? Oh, baik. Baik, sebenarnya kepastian enggak, karena musang itu juga jangan kita pikirkan dia kecil sekali, karena musang itu ada beberapa jenis. Musang bulan itu bisa sampai berbobot 4-5 kilo, panjangnya bisa sampai 1,3 meter. Binturong bahkan bisa sampai 15 kilo dia. Jadi bukan juga kalau dibilang musang kecil, jadi kita memang masih belum bisa pastikan, tapi ciri-cirinya bisa mengarah ke situ gitu loh. Bisa binturong, bisa juga musang landak. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa lebih pastilah jenisnya. Ya betul. Dari petunjuk yang sudah disampaikan oleh warga yang mengatakan melihat langsung, seperti apa sekarang proses perburuannya, Bu Hotmauli? Kalau dibilang perburuan sebenarnya jangan terlalu bombastis lah istilah perburuan, tapi kita coba menyisir ya. Ya, kita coba menyisir kawasan yang berada di sekitar TKP, dan teman-teman sudah masuk 2 hari sampai 3 hari mereka menyisir tapi belum. Yang dilihat di situ ada semacam cakaran di pohon. Nah, makanya kami bilang mungkin saja, ini saya belum bisa pastikan, mungkin juga ke keluarga musang, karena musang itu juga mempunyai kuku yang tajam dan bisa mencakar pohon biasanya, dan dia hidup tinggi di atas pohon. Jadi kalau kita berburu siang hari kemungkinan ketemunya agak kecil gitu loh, karena dia adalah satwa yang nokturnal, dia aktif di malam hari. Oke, jadi gitu. Berburunya di siang hari sulit ya karena tadi makhluk nokturnal. Tapi untuk mencari hewan apa sebenarnya ini,
koordinasinya dengan pihak mana saja buat Mauli? Betul ya, melibatkan TNI dan Polri juga? Iya, sudah. Jadi kita koordinasi dengan Pemkab Taput, kemudian juga Polsek Siborong-Borong dan TNI bersama-sama ke lapangan dengan masyarakat. Jadi ya secara bersama-sama lah ya, saling berbagi informasi seperti itu. Kenapa ini jadi viral atau bahkan diperbincangkan oleh banyak warga? Karena waktunya hampir bersamaan ya buat mau lihat temuannya hewan ternak yang mati bahkan kehabisan darah pada saat ditemukan. BBKSDA mencatatkan seperti apa? Apakah ini memang kejadian pertama sehingga warga juga khawatir tentunya? Iya, memang laporan yang seperti ini memang baru kami terima ya kan. Cuma biasalah beredar di masyarakat itu macam-macam rumor. Ada yang bilang mengisap darah. Apa iya mengisap darah? Kan bisa saja perilaku satwa itu dia berburu misalnya dimatikan, biasanya kan di leher diambil itu. Kemudian kan luka. Darahnya ini bisa aja kehabisan karena memang setelah luka gitu ditinggal ya keluar darahnya, wajar kan, belum tentu juga dihisap oleh satuannya. Ini masih belum bisa kita pastikan ya. Kalau soal viral ya zaman medsos sekarang apa aja bisa jadi viral Mbak Friska. Tapi tentunya ini karena waktunya bersamaan ya, jadi warga memperbincangkannya juga ini cukup banyak. Iya, betul. Bu Hotmauli, kemarin kami berbicara dengan Pak Bupati mengatakan bahwa ada sayembara bagi warga yang juga turut mencari makhluk apa ini. Nah, sejauh ini sudah ada warga yang turut juga mencari bersama BBKSDA dan tim lainnya? Saya malah baru dengar sekarang ini Mbak ada sayembara. Tapi memang kalau soal sayembara saya baru dengar sekarang. Tapi memang beberapa hari yang lalu yang turun ke lapangan, anggota BBKSDA ada di sana. Cuma mungkin yang paling penting adalah sekiranya ada menemukan satwa yang mungkin dicurigai, jangan mereka bertindak sendiri. Itu silakan langsung call center kami, call center BBKSDA sudah dibagikan. Kalau ada yang mencurigakan seperti itu kasih tahu sehingga kita buat rencana yang terpadu lah ya. Jangan bergerak sendiri-sendiri takutnya ada apa-apa nanti di lapangan, itu sangat kita sesalkan seperti itu. Ya, ini soal sayembara ini kemarin karena kami konfirmasi ke Pak Bupati. Nah, soal tadi kalaupun ada warga yang mau ikut mencari harus hati-hati, jangan sembarangan ya buat Mauli. Sebenarnya tim BBKSDA juga tim gabungan seperti apa kelengkapan keamanannya, pengamanannya dalam melakukan pencarian ini? Karena tadi kan harus hati-hati, kita belum tahu persis hewan apa sebenarnya yang akan dihadapi. Iya, betul. Jadi sebenarnya kami pun dari BBKSDA, karena juga kita terbatas SDM, kami juga menggandeng mitra pegiat konservasi. Ada OIC, ada Scorpion, ini NGO yang biasa menangani konflik-konflik satwa seperti itu juga kita gandeng sama-sama juga ke sana gitu loh. Dan biasanya ini seperti katakanlah semacam kandang jebak itu ada. Jadi sekiranya kita bisa ada indikasi di sana, bisa aja kita pancing supaya masuk ke kandang jebak tersebut, dikasih umpan ya seperti itulah. Wilayah pencarian sejauh ini di mana saja Bu Hotmauli? Masih di sekitar hutan yang di sekitaran TKP ya, yang si Gompulon itu. Masih di sekitar situ, Mbak. Belum terlalu jauh. Oke. Selain tadi ada keterangan dari warga yang melihat kira-kira cirinya seperti apa, ada laporan lain yang masuk lagi dari warga atau ada laporan baru kah, Bu? Soal misalnya warga yang kehilangan hewan ternak atau sudah tidak ada laporan seperti itu lagi? Sepertinya kalau dalam beberapa hari ini hewan yang mati, ternak yang mati belum. Cirinya yang pernah melihat masih seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu panjang kurang lebih 1 meter, tidak tinggi tapi mengendap-endap seperti itu, warna hitam, ada semacam loreng putihnya gitu loh. Jadi makanya kami bilang, dan kebetulan juga kita tunjukkan foto-foto beberapa satwa liar yang melihat itu menunjuk ke arah musang tadi. Dan memang kalau ciri-ciri seperti itu bisa mengarah ke musang memang. Itu ciri-ciri jangan hewan, dibayangkan musang kecil itu ya. Ya, betul. Ya, ciri-cirinya adalah hewan tadi yang diduga keluarga musang begitu ya Bu ya, jenisnya musang. Nah, kalau ciri-ciri dari hewan ternak yang mati, apakah lukanya misalnya di hewan itu sama semuanya? Memang kalau lukanya semuanya kita belum sampai penyelidikan, tapi umumnya kan yang banyak ini jenis ayam yang dimangsa.
memang kita kan dari cerita waktu kita di sekolah pun dulu musang itu kan musuhnya ayam-ayaman kan, itik, bebek ya seperti itu Mbak. Walaupun mungkin yang kami dengar tidak hanya ayam, tapi sepertinya 80% ayam ya yang dimangsa itu. Oke, jadi kalau dari ciri-ciri yang dilihat warga, terus juga dari ciri-ciri hewan ternak yang mati, memang ada keterkaitan ya Bu dengan pemangsa dan hewan yang dimangsanya? Sepertinya begitu gitu loh Mbak. Dan kalau misalnya ini binturong itu adalah satu yang dilindungi undang-undang. Jadi makanya tadi kami bilang sekiranya ada dicurigai di mana satwa itu tolong berkoordinasi secepatnya melalui call center dengan BKSDA, dan saya kira tim gabungan sudah ada di Pemda, sudah saling bertukar nomor kontak. Nah itu segera dikontak supaya kita sama-sama turun ke lapangan. Begitu Mbak. Kalau laporan yang didapatkan hewan ternak yang mati di daerah temuan itu saja Bu, apakah ada juga laporan di daerah lainnya? Enggak, masih hanya di situ saja. Oke. Belum ada di tempat lain. Terakhir Bu Hotmauli, penegasan kembali imbauan untuk warga sekitar. Tadi kalau untuk yang mencari kan harus berhati-hati, harus waspada, kalau bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lalu seperti apa juga warga harus waspada dalam proses pencarian ini? Lah iya, jadi himbauan kami jangan terlalu resah. Toh tim gabungan saya kira sudah direspon langsung dari Pemkab Tapanuli Utara ya kan. Sudah ada tim gabungan. Kemudian juga kalau misalnya ada yang mencurigakan itu langsung melalui telepon, udah saling share nomor telepon. Kemudian jangan konyol pergi sendiri memburu ke hutan. Karena di hutan itu di sana adalah habitat harimau dan lain sebagainya. Beruang pun masih banyak di situ. Jadi jangan konyol pergi sendirian, nanti kalau ada apa di hutan malah lebih berbahaya lagi. Kalaupun ada pencarian masuk hutan itu harus berupa tim. Jadi jangan bergerak sendiri-sendiri. Dan tidak perlu terlalu resah, jangan mau diombang-ambingkan isu yang lain-lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja himbauan dari kami kepada masyarakat. Semoga lekas ditemukan agar warga juga tidak resah kembali. Terima kasih Bu Hotmauli. Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumatera Utara telah bergabung di